berarti 2007. 2007 saya udah mulai tato. Itu adalah tato pertama adalah yang Seize the Day, itu di tangan saya yang sebelah kanan. Dan tahun selanjutnya itu tangan sebelah kiri, dan selanjutnya lagi adalah di sebelah kiri lagi dan sebelah kanan. Dan totalnya ada 4 tato. Ada 4 tato. Wah, ini mengikuti sekali nih ya. Mengikuti sekali nih MasterChef Indonesia 2 pastinya. Oke, Mbak Tia, terima kasih untuk BBM-nya ya. Dan kita kembali lagi nih sebelum waktunya juga sangat cepat sekali ya. Boleh nggak sampai jam 12? Kegiatan lagi ya. Pastinya. Oke nih, balik lagi ke MasterChef Indonesia 2. Masakan yang paling sulit buat Opik untuk diolah di MasterChef Indonesia 2 apa? Bahan ya? Ingredient ya. Ingredient yang paling susah menurut saya adalah waktu itu oyong waktu itu. Oyong tuh? Maksudnya oyong. Oyong itu kalau bahasa Jawanya gambas. Yang biasa suka dipakai untuk sayur bening. Dan itu adalah sangat banyak banget mengeluarkan lendir kan. Dan memang tidak ada rasanya, tasteless, dia nggak ada rasanya. Jadi waktu itu kita tidak boleh membuat sayur bening. Oke. Dan kita harus memikirkan gimana caranya oyong ini enak dengan tampilan yang berbeda gitu. Tapi waktu itu memang alhamdulillah saya bisa memenangkan challenge waktu itu gitu. Dimasak apa? Biasa sih makanan Surabaya. Waktu itu saya bikin bongko mentuk namanya. Jadi memang waktu itu biasanya kalau bongko mentuk itu memang daging, terus dicampur dengan wortel, kentang, terus dikasih bumbu-bumbu. Waktu ini karena tantangannya oyong, jadi dagingnya saya ganti oyong gitu. Habis itu kasih kulitnya dari telur dan santan dan tepung, terus habis itu dikukus. Dan itu memang makanan kalau di Surabaya enak buat sore-sore sih emang. Oke, itu untuk invention test atau invention test itu yang paling sulit itu ya? Yang paling sulit. Tapi kalau masakan yang paling sulit adalah waktu saya melawan Black Team. Waktu itu adalah menduplikasi masakan Chef Yuna. Apa itu? Seafood platter. Tapi memang ribetnya minta ampun. Tapi akhirnya saya menang juga sih. Oke. Itu maksudnya gini loh, kalau misalnya kita berbicara invention test ya, sesuatu yang itu kan dibuat baru, beda kan, dibuat beda. Dan itu saat itu juga gitu. Apa yang terpikirkan misalnya, oke, saya buat ini deh gitu. Yang terpikir adalah tiba-tiba makanan rumah. Datang gitu, makanan ilham. Rumah aja. Oke. Karena memang saya dibilang saya tidak suka masak, itu dari dulu nggak suka masak, tapi saya hidup di lingkungan kuliner. Mama saya jago masak, nenek saya jago masak, rumah saya di tengah-tengah sawah dan kebun. Jadi mengenal dunia kuliner kalau bisa dibilang udah dari kecil sih. Plus main suling juga nggak? Main apa kebo biasanya saya. Iya beneran, saya di sungai biasanya suka mandiin sapi dan kerbau ya, gitu. Oke. Ya. Ya mengasihkan ya, menyenangkan nih hidupnya nih. Alhamdulillah. Dinikmati lah ya pastinya. Oke, jadi memang yang terpikirkan pertama adalah masakan rumah. Masakan rumah. Tapi kan harusnya istilahnya disajikannya secara internasional kan ya? Betul sekali. Dan itu memang saya memang terkenal dari segi plating paling buruk di 20. Maksudnya 20 dari 20 peserta ini memang saya paling jelek gitu. Karena saya tahunya biasanya saya makannya di warung, bukan di fine dining, di hotel mewah, di luar negeri atau dimanapun. Saya biasanya makan paling banter di mana sih gitu kan. Ya itulah plating yang saya tahu. Cuma karena saya pikir plating itu bisa belajar gitu. Tapi kalau rasa itu memang udah dari tangannya udah enak, mau belajar kayak mau nggak tangannya pasti enak. Tapi kalau plating saya pikir saya bisa belajar nih. Oke, you have a motto, cooking is love. Ya. Betul ya? Oke, memasak itu adalah cinta. Adalah cinta. Semakin kita mencintai orang itu, semakin kita sayang sama orang itu, semakin kita care sama mereka. Dan semakin masakan ini semakin lebih indah kan. Jadi saat Opik memasak apa yang dipikirkan? Boleh tahu dong sedikit aja. Korek-korek pribadi ini sih. Yang saya pikirin sih sebenarnya ada satu nama yang memang dia sudah berhubungan sama saya sebelum MasterChef gitu. Jadi memang setelah memikirkan dia, makanan itu memang lebih indah sih menurut saya. Dan lebih enak cita rasanya? Cita rasanya sih lebih enak yang pasti. Tapi kalau lagi nggak mikirin dia, mungkin masakannya jadinya saya persertes gitu. Jadi untuk yang di sana maaf ya, kalau nggak dipikirin waktu itu persertes. Tersanjung sekali pastinya ya seseorang itu. Nah dari maksudnya ya oke, balik lagi nih. Masak dan masak. Kalau setelah di dalam karantina itu membaca buku,
buku-buku masakan untuk menambah atau browsing atau apa atau Kalau browsing yang pasti nggak boleh karena kita disita kan Oh. segi alat elektronik kita disita, kita tidak disediakan alat masak, jadi kita tidak bisa belajar. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya, itu bedanya sama Indonesian Idol kan, dia mesti belajar tiap hari iya. kan, tes gitu kan. Kalau kita memang tidak boleh, gitu. Kita tidak boleh, dunia elektronik nggak boleh, kita masak juga tidak boleh gitu. Yang boleh cuma baca buku aja, dan saya sering lihat cuma gambarnya sih sebenarnya. Karena saya tahu segi plating saya sangat buruk gitu. Jadi sapraknya aja ya? Ya saprak nawe pokoknya mah. Saprakna ya pokoknya mas. Jadi nah gitu lah. Nah, itu dah kumadei gitu. Oke, balik lagi nih ke SMS sebelum waktunya habis. Ada Atep di Bandung. Kak Opik pengen tanya dong, apa yang kakak jadiin sumber energi, sumber semangat kakak buat menggapai impian, khususnya untuk di MasterChef sendiri? Soalnya saya sudah daftar juga nih untuk MasterChef 3. Oh, keren. Karena Kak Opik jadi inspirasi saya karena latar belakang kita hampir sama. Mohon doanya ya, dan doanya juga untuk saya menjalaninya. Terima kasih juga untuk Atep di Bandung. Satu-satu ya dijawabnya ya. Apa yang dijadikan sumber energi nih? Oke, buat Atep ya saya doain aja lah ya. Maksudnya apapun keinginan kamu, bangun, kejarlah gitu. Jadi kalau sumber inspirasi sebenarnya inspirasi saya adalah sebenarnya bukan inspirasi ya, lebih tepatnya bahwa kamu mengikuti ini tuh buat apa gitu. Kalau kamu sekedar untuk mengejar kompetisi ini, saya juga tidak bilang kamu nggak bakal go ya, tapi itu sangat tipis karena kamu bakal mempunyai ambisi yang sangat besar, dan itu bagus, tapi kadang suka menutupin hal-hal kecil yang memang kita tidak bisa memakai ego gitu, tidak memakai ambisi. Tapi kalau kamu mengikuti semua kompetisi, apapun kompetisi itu, karena memang satu kamu pengen pembelajaran, satu pembuktian diri, dan itu mungkin bakal lebih tulus kali ya. Jadi inspirasinya ya kamu jalanin ini dengan ikhlas aja, dengan ridho, kamu pasti bisa kok gitu. Oke, sumber semangatnya? Sumber semangatnya adalah calon istri saya. Itu aja sih. Nah, itu dia ya untuk Atep di Bandung. Kemudian ada siapakah ini? Oh, ini udah tadi ya. Baiklah, dan kalau misalnya mau langsung telepon boleh di 4212-077. Masih ada 2 menit sih sebenarnya. Sebentar lagi. Oke nih, Opik, untuk kedepannya apa yang akan dilakukan? Untuk kedepannya sih yang pasti udah beberapa ada restoran ya bisa dibilang fine dining, dan dengan chef yang memang senior banget. Mereka sangat welcome banget saya untuk belajar di dapurnya, dan menurut saya itu tidak bisa dibayar dengan uang sebesar apapun gitu, dan itu bakal saya ambil gitu. Oke, take it ya. Iya, tapi kalau untuk tadi ada sempat yang ini bakal ada. Ya, itu dia. Kalau misalnya ada tawaran, tawaran main sinetron, main film, atau FTV atau lain sebagainya, bagaimana? Ini biasanya kan seperti itu nih. Untuk Opik sendiri diterima atau enggak? Itu jalurnya udah beda ya. Jalurnya beda. Saya adalah bukan artis, saya bukan selebritis, saya adalah cuma sekedar tukang masak yang kebetulan ada kamera yang mesut saya gitu. Jadi kalau untuk itu mungkin saya lebih lanjut untuk menanyakan nama calon istri saya kali ya. Gitu. Tapi memang pesan dari Chef Juna, Chef Dega, dan Chef Marinka gitu, dia bilang apapun keputusan kamu, apapun aktivitas kamu, jangan pernah tinggalin masak. That's it. Oke, baiklah. Menyenangkan sekali nih ngobrol barengan sama Opik. Terima kasih sudah datang ke CBL Radio. Sukses terus pastinya ya. Terima kasih. Ada yang disampaikan nggak nih kepada teman CBL, apalagi yang akan mengikuti MasterChef Indonesia 3? Oke, untuk pendengar CBL semuanya di Bandung, dimanapun yang memang tertarik atau memang punya passion di dunia kuliner, ini adalah ajang yang sangat-sangat bisa dibilang sangat bagus dan sangat bergengsi ya gitu. Jadi dan pendaftarannya pun udah dibuka di websitenya di www.masterchef Indonesia Season 3 kalau nggak salah ya. Dan itu menurut saya kalau kalian punya apa ya, punya cita-cita, punya passion di dunia kuliner, dan kalian merasa itu masih kurang, disinilah ajang untuk melengkapinya. Kalian punya mimpi, bangun dan kejar. Itulah adalah moto saya sih sebenarnya. Punya mimpi, bangun, kejar, itu aja. Oke,
Baiklah, terima kasih. Sukses sekali lagi ya, Terima Opik kasih ya. semuanya. Dan pastinya teman Sibel, Krisan bakalan masih terus menemani teman Sibel sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Info kuliner dan juga dari dapur cantik Sibel nanti akan ada satu resep juga. Resepnya adalah dari madu. Nah, akan membuat apakah nanti ya? Jangan kemana-mana, tetap di Sibel Citra Wanita.